Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Judul yang kami ambil dalam kajian literasi ini adalah Perkembangan Individu pada Tahap Remaja dan Dewasa Awal dalam Teori Erikson. Erik Hamburger Erikson merupakan seorang child analis, psikolog, dan antropolog psikologi. Teori Erik Erikson tentang perkembangan manusia dikenal sebagai teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan yang dikemukakan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Teori perkembangan psikososial merupakan salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Pemahaman Erikson tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman kehidupan pribadinya dan berkaitan erat dengan pertumbuhan egonya. Erikson berpendapat bahwa pandangan-pandangannya sesuai dengan ajaran dasar psikoanalitis yang diletakkan oleh Freud. Dalam bukunya yang berjudul Childhood and Psychiatry tahun 1963, Erikson membuat salah satu bagan untuk mengurutkan 8 tahap secara terpisah mengenai perkembangan ego dalam psikososial, yang dikenal dengan istilah 8 tahap perkembangan manusia. Setiap tahapan dalam teori Erikson dibangun berdasarkan tahapan sebelumnya dan membuka jalan untuk periode pengembangan berikutnya. Dalam setiap tahap, Erikson percaya bahwa orang mengalami konflik yang berfungsi sebagai titik balik dalam perkembangan. Jika individu yang bersangkutan berhasil menangani konfliknya, maka muncul tahapan kekuatan psikologis yang akan menolongnya sepanjang hidup. Jika ia gagal untuk berurusan secara efektif dengan konflik ini, ia mungkin tidak mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk rasa diri yang kuat. Dalam kajian literasi ini hanya akan dijelaskan 2 tahapan atau dikhususkan ke dalam tahapan perkembangan masa remaja dan dewasa awal. Berikut pemaparannya. Tahap perkembangan yang dibahas dalam kajian literasi kami adalah yang pertama adolescent atau tahap remaja dengan usia sekitar 12-18 tahun. Dalam teori Erikson, remaja merupakan tahap kelima dari 8 tahap perkembangan psikososial manusia. Masa remaja ditandai dengan adanya kecenderungan perkembangan psikososial, yaitu identity versus confusion atau identitas versus kebingungan. Individu yang berada di tahap ini mengeksplor kemandirian, mengembangkan perasaan terhadap diri sendiri, dan membentuk identitas diri. Sebagai persiapan menuju ke tahap dewasa, pembentukan dan aksi memperlihatkan identitas diri dengan beragam kemampuan dan kecakapan yang dimiliki merupakan ciri khas darinya. Identitas merujuk pada semua keyakinan, hal-hal yang ideal, dan nilai-nilai yang menolong, membentuk, serta menuntun perilaku seseorang. Keinginan untuk memperlihatkan identitas diri sering terlihat ekstrim dan berlebihan oleh remaja, dipandang oleh lingkungan sebagai penyimpangan atau kenakalan remaja. Dorongan kuat untuk membentuk identitas diimbangi dengan rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap teman atau kelompok sebayanya. Mereka yang tetap tidak memiliki keyakinan dan keinginan terhadap identitas diri akan merasa tidak aman dan bingung terhadap dirinya sendiri, bahkan bingung terhadap masa depannya. Tugas perkembangan yang harus dilakukan di masa remaja menurut Erikson adalah pencapaian identitas diri dan menghindari peran ganda. Masa remaja sangat penting untuk mencapai tingkat identitas ego, yang berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana caranya terjun ke tengah masyarakat di tengah lingkungan yang semakin meluas. Seorang remaja telah bisa melihat dan mengembangkan sikap yang baik dalam kecocokan antara isi dan dirinya bagi orang lain, merasakan bahwa mereka menjadi bagian dalam kehidupan orang lain, dan identitas ego merupakan kulminasi nilai-nilai ego sebelumnya. Apabila seorang individu pada tahap sebelumnya tidak mengetahui dan memahami siapa dirinya yang sebenarnya dalam struktur sosialnya, maka inilah yang disebut identity confusion atau kebingungan identitas.
Jika identitas ego, identity, dan kekacauan identitas atau confusion dapat berlangsung secara seimbang, maka keberhasilan dalam melewati tahap perkembangan remaja adalah menimbulkan kesetiaan atau ketaatan. Kesetiaan yang digambarkan Erikson memiliki makna yaitu kemampuan hidup berdasarkan standar dan harapan yang berlaku di tengah masyarakat terlepas dari segala kekurangan, kelemahan, dan ketidakkonsistennya. Tahap selanjutnya adalah young adulthood, dewasa muda usia sekitar 19-40 tahun. Erikson mengklarifikasikan dewasa awal sebagai tahap ke-6 dari 8 tahap perkembangan psikososial manusia. Masa dewasa awal ini ditandai dengan individu yang mengeksplorasi relasi pribadinya. Ciri khas dalam tahap ini adalah perkembangan psikososial yaitu intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi. Jika pada tahap remaja sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan teman atau kelompok sebayanya, maka pada masa ini ikatan tersebut mulai longgar. Individu yang berada pada dewasa awal mulai aktif selektif dalam membina hubungan yang intim dengan orang-orang yang sepaham, dan kurang akrab atau renggang dengan yang lainnya. Muatan pemahaman dalam kedekatan dengan orang lain berbentuk kerjasama, jalinan asmara, dan persahabatan. Tahap dewasa awal menurut Erikson adalah ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Namun, hal ini tidak akan berpengaruh pada individu yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalin relasi dengan orang lain secara baik, sehingga tumbuh sifat terisolasi. Erikson menyebutnya sebagai ketercucilan, yaitu kecenderungan orang untuk mengisolasi atau menutup diri dari cinta, persahabatan, dan masyarakat, serta rasa benci dan dendam merupakan bentuk kesendirian dan kesepian yang dirasakan. Tugas yang harus dilakukan di masa dewasa awal menurut Erikson adalah penting bagi individu untuk mengembangkan dan berkomitmen terhadap relasi dengan orang lain. Mereka yang berhasil pada tahap ini akan membentuk relasi bertahan dan aman. Erikson meyakini bahwa perasaan yang kuat terhadap identitas pribadi pada tahap remaja sebelumnya sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang akrab. Jika kecenderungan antara keintiman atau intimacy dan isolasi atau isolation dapat berjalan dengan seimbang, maka keberhasilan dalam melewati tahap perkembangan dewasa awal adalah memperoleh nilai positif yaitu cinta. Cinta yang digambarkan Erikson memiliki makna sebagai kemampuan untuk mengesampingkan segala perbedaan dan keangkuhan melalui rasa saling membutuhkan. Karena cinta yang dimaksud oleh Erikson tidak hanya mencakup hubungan dengan kekasih, namun juga hubungan dengan orang tua, sahabat, tetangga, dan lain-lain. Cinta akan membentuk hubungan dengan orang lain secara bermakna dan berjangka panjang. Demikianlah pemaparan kami mengenai hasil kajian literasi yang berjudul Perkembangan Individu pada Tahap Remaja dan Dewasa Awal dalam Teori Erikson. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.